Pelatihan teknis penggunaan sosial media guna publikasi Basecamp pendakian Gunung Bismo via Cilandak. Menurut data dari Hootsuite, We Are Social, yang merupakan sebuah situs layanan manajemen konten yang menyediakan layanan media daring yang terhubung dengan berbagai situs jejaring sosial, pada Januari 2020, separuh lebih dari populasi Indonesia atau sekitar 56% atau 2,42 miliar diantaranya sudah mendapatkan akses internet. Dan tepat separuhnya, yakni sekitar 2,14 miliar penduduk telah menggunakan sosial media dengan rata-rata durasi akses internet selama 4 jam 46 menit. Dan 80% akses internet digunakan untuk sosial media, setara dengan 3 jam 46 menit. Berdasarkan data dari Hootsuite, We Are Social, pada Januari 2020, terdapat 3 sosial media paling populer di Indonesia. Pertama, YouTube, sosial media terpopuler di Indonesia. Kedua, Facebook. Pengguna Facebook di Indonesia adalah nomor 3 terbesar di dunia. Ketiga adalah Instagram. Pengguna Instagram di Indonesia adalah nomor 4 terbesar di dunia. Strategi pengelolaan Instagram. Berikut beberapa strategi pengelolaan Instagram yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan publikasi. Mengubah akun Instagram menjadi akun bisnis. Akun bisnis memudahkan pengguna lain untuk menghubungi narahubung dan memberikan kesan lebih profesional. Terdapat beberapa fitur yang berbeda pada akun bisnis, yaitu seperti promosikan postingan dan insight, yang merupakan fitur yang berguna untuk menganalisis dan memberikan statistik akun. Untuk mengubah Instagram akun pribadi menjadi akun bisnis, mula-mula kita buka profil kita, lalu klik kanan atas pada bagian simbol garis 3, lalu pilihlah pengaturan pada kanan bawah, lalu klik akun dan beralih ke akun profesional. Lalu lanjut pilih bisnis dan mengikuti paduan yang ada dengan pilih kategori seperti alam, lalu mengisi kontak Anda untuk bisnis publik seperti email, nomor HP, dan alamat bisnis. Lalu tekan selesai dan jangan lupa untuk hubungkan ke Facebook. Menggunakan fitur promosikan postingan. Akun bisnis memudahkan pengguna untuk mempromosikan publikasi dengan adanya fitur promosikan postingan. Untuk melakukan promosi, kita langsung buka profil kita, lalu tekan pada kanan atas, lalu masuk ke menu Insight, klik buat promosi, lalu pilih postingan yang akan dipromosikan. Jangan lupa untuk memastikan akun bisnis telah terhubung dengan Facebook. Lalu pilih tujuan, yaitu pilih tempat untuk mengirim, lalu pilih pemirsa target, lalu sesuaikan anggaran durasi. Jika sudah sesuai, maka pilih metode pembayaran dan lakukan pembayaran. Cara lainnya untuk melakukan promosikan postingan ialah dengan langsung buka postingan, lalu klik promosikan yang berada pada kanan bawah postingan, lalu lakukan tahapan yang sama dengan cara sebelumnya. Jangan lupa untuk memastikan akun bisnis telah terpasang dengan Facebook, kemudian pilih tujuan untuk promosi, lalu pilih target, dan sesuaikan anggaran dan durasi. Jika sudah sesuai, maka pilih metode pembayaran dan lakukan pembayaran. Memanfaatkan fitur Insight akun. Pada akun bisnis, fitur lain yang dapat digunakan dengan optimal ialah Insight akun. Insight akun ini memberikan gambaran statistik mengenai aktivitas Instagram, baik dari pengelola maupun dari pengguna lain yang mengikuti dan melihat akun kita. Mula-mula, kita buka profil kita, lalu klik pada bagian kanan atas dan pilihlah Insight. Lalu klik lagi pada total pengikut. Dan kita dapat melihat statistik perincian pengikut dari pertumbuhan, lokasi populer, rentang usia, jenis kelamin, dan waktu paling aktif. Waktu paling aktif ini dapat kita gunakan untuk publikasi, sehingga publikasi dapat dengan optimal.
Memanfaatkan fitur Insight Postingan. Selain fitur Insight akun, terdapat fitur Insight lainnya, yaitu Insight Postingan. Dari Insight Postingan ini, kita dapat mengetahui berapa kali postingan kita dilihat, disukai, dibagikan, dan disimpan. Selain itu, kita dapat mengetahui pengguna lain melihat postingan dari tagar, beranda, profil, dan lainnya, sehingga dapat dilakukan pengoptimalan penggunaan tagar. Untuk caranya, kita buka postingan, lalu pada bagian kiri bawah postingan, kita klik lihat insight, dan akan ditampilkan insight postingan. Dari like, komen, disimpan, dibagikan, kunjungan profil, jangkauan, dan lainnya. Tulis bio yang menarik dan informatif. Setelah foto profil, orang-orang akan melihat bio akun. Oleh karena itu, kita dapat memaksimalkan dengan baik 150 karakter yang diberikan oleh Instagram. Pengelola dapat menulis bio yang menjelaskan keterangan wisata, lokasi, jam operasional, dan sertakan tautan website atau sosial media lainnya. Yang tidak kalah penting ialah memasukkan kata ajakan dalam akhiran bio, seperti unggah foto kesuranmu, tag akun kita, dan gunakan tagar Bismo Wonosobo dan Pesona Bismo. Buatlah visual semenarik mungkin. Keseluruhan foto ataupun video yang pernah diunggah pada akun Instagram diusahakan seindah dan semenarik mungkin. Hal ini bisa menjadi suatu cara cepat untuk menarik calon wisatawan dengan visual yang unik dan menarik. Banyak tips yang dapat dilakukan dalam visualisasi sosial media, seperti trik fotografi, editing foto dan video untuk menghasilkan visual yang senada, ataupun menggabungkan antara foto atau video dengan desain dan tulisan yang menarik. Tulis caption yang menarik dan informatif. Caption yang menarik bisa membuat orang berlama-lama dalam unggahan, sehingga bisa meningkatkan antusias pengguna. Beberapa tips yang dapat digunakan. Buat gaya tulisan sendiri. Ciptakan kata sapaan untuk pengikut seperti Konco Bismo dan lain-lain. Menaruh hal-hal yang penting dan informatif di awal kata untuk menarik perhatian. Masukkan kata ajakan seperti jangan lupa like postingan ini dan kita tunggu kunjunganmu di Gunung Bismo. Gunakan tagar unik seperti Pesona Bismo, Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia di akhir caption. Repost unggahan lain melalui story dan postingan feed. Kita dapat melakukan repost atau unggah ulang dari pengguna lain yang menyebutkan akun kita. Kesempatan inilah yang harus dimanfaatkan untuk menambah konten. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti mengajak orang lain untuk menyebutkan akun kita pada postingan mereka. Ajakan dapat ditulis pada bio dan caption. Memanfaatkan fitur Instagram TV. Instagram TV atau IGTV memungkinkan pengguna untuk menonton video dengan durasi panjang langsung dari aplikasi Instagram. IGTV ini sangat mirip dengan YouTube, dan di masa depan diprediksi bisa menjadi pesaing bagi platform berbagi video raksasa tersebut. IGTV ini memberikan kebebasan untuk mengunggah video hingga durasi 15 menit, dengan 60 detik yang akan ditampilkan pada feed atau halaman utama profil Instagram kita. Memanfaatkan fitur Instagram Live atau siaran langsung. Opsi untuk siaran langsung ini terletak di paling kiri saat kita hendak membuat stories atau cerita. Setelah kita siaran langsung, para pengikut akun akan mendapatkan pemberitahuan secara otomatis. Namun, tetap pastikan sudah membuat pengumuman akan melakukan siaran langsung ya. Sebelumnya, baik di postingan Instagram atau dalam bentuk stories untuk memperbanyak penonton. Siaran langsung Instagram ini bisa digunakan untuk merekam event yang sedang terjadi atau menjalankan sesi tanya jawab secara langsung dengan pengikut akun. Optimasi fitur pada Instagram Stories atau cerita. Berikut merupakan beberapa strategi penggunaan fitur Instagram Stories atau cerita dengan optimal. Penggunaan story highlight atau sorotan. Story highlights atau sorotan merupakan stories atau cerita yang sudah lewat dari batas waktu 24 jamnya dan sekarang diposting secara permanen di profil kita. Untuk mengoptimalkan penggunaan highlight atau sorotan, pengelola bisa menambahkan gambar untuk sampul story
serta dapat mengelompokkan menjadi beberapa sorotan seperti info pendakian, kuis, pesona Bismo, kata pengunjung, dan sebagainya. Dan pastikan gambar sampul tepat mengilustrasikan cerita. Sorotan akan memudahkan wisatawan mengetahui info-info penting. Pembuatan story highlight atau sorotan. Untuk pembuatan highlight atau sorotan, mula-mula kita buka profil kita, lalu klik kanan, dan pilihlah arsip. Lalu klik arsip cerita, dan pilihlah cerita yang akan dimasukkan sorotan. Dan pada cerita tersebut, kita klik sorot pada bagian kanan bawah. Lalu pilihlah sorotan yang sudah ada atau klik baru untuk membuat sorotan. Jangan lupa untuk memberi nama sorotan sesuai dengan tema sorotan. Kemudian, buka profil dan buka sorotan yang akan diedit. Pada sorotan, pastikan klik lainnya dan edit sorotan untuk mengedit nama sorotan dan sampul sorotan. Untuk mengedit sampul sorotan, kita bisa melakukan zoom in dan zoom out untuk logo atau gambar yang digunakan untuk cover sorotan. Penggunaan fitur pertanyaan pada cerita atau story. Cara penggunaan fitur pertanyaan ialah mula-mula kita siapkan foto atau video yang akan kita unggah pada cerita atau story. Lalu klik icon stiker yang merupakan simbol ketiga dari kanan pada bagian cerita yang akan kita bagikan. Lalu klik icon pertanyaan dan buatlah pertanyaan yang akan ditanyakan pada pengguna lain. Kita bisa mengatur warna yang sesuai dengan tema latar. Dan pertanyaan siap dibagikan. Hasil jawaban pengguna lain bisa diunggah kembali untuk menunjukkan interaksi dengan pengguna lain. Penggunaan fitur polling pada cerita atau story. Cara penggunaan fitur polling ini mirip seperti penggunaan fitur pertanyaan. Mula-mula, kita siapkan foto atau video yang akan kita unggah pada cerita atau story. Lalu, klik icon stiker. Lalu, klik icon polling dan buatlah pertanyaan yang akan ditanyakan pada pengguna lain, serta siapkan 2 jawaban yang akan kita vote. Dan pertanyaan siap dibagikan. Hasil keseluruhan polling bisa diunggah kembali. Fitur polling sangat membantu mengetahui keinginan pengikut dan pengguna akun lain. Penggunaan fitur rating pada cerita atau story. Cara penggunaan fitur ini seperti dengan fitur-fitur lain pada Instagram Story, yaitu mula-mula siapkan foto atau video yang akan kita unggah pada cerita atau story, lalu klik icon stiker pada cerita yang akan kita bagikan. Lalu, klik icon rating, dan buatlah pertanyaan yang akan diberi rating oleh pengguna lain. Kita bisa mengatur warna sesuai dengan latar, dan rating siap dibagikan. Serta hasil jawaban rating bisa diunggah kembali untuk menunjukkan antusias pengguna lain. Penggunaan fitur kuis pada cerita atau story. Cara penggunaan fitur kuis ini mirip seperti penggunaan fitur lain pada Instagram atau story. Mula-mula kita siapkan foto atau video yang akan kita unggah pada cerita atau story, lalu klik icon stiker pada cerita yang akan kita bagikan. Lalu klik icon kuis dan buatlah pertanyaan serta pilihan jawaban, serta jangan lupa pilih jawaban yang tepat. Atur warna sesuai dengan latar, dan kuis siap dibagikan. Hasil akhir jawaban bisa diunggah kembali untuk menunjukkan jawaban yang tepat pada pengguna lain. Di akhir kuis, pengelola dapat memberikan penjelasan mengenai informasi yang lebih lengkap mengenai pertanyaan kuis. Penggunaan fitur hitung mundur pada cerita atau story. Cara penggunaan fitur hitung mundur ini seperti fitur-fitur lainnya. Mula-mula kita siapkan foto atau video yang akan kita unggah, lalu klik icon stiker pada cerita yang akan kita bagikan. Lalu klik icon hitung mundur dan tulis agenda yang akan kita hitung mundur. Atur waktu selesai hitung mundur. Dan atur warna sesuai tema. Hitung mundur siap dibagikan. Hitung mundur cocok digunakan untuk agenda penting seperti peresmian pembukaan atau dibuka kembali objek wisata. Membuat konten template quiz. Belakangan ini, konten template quiz sedang marak digunakan. Template quiz pada story atau cerita ini misalnya, tes kemampuan Konco Bismo, destinasi wisata di Mojo Tengah mana yang berhasil kamu temukan? Beri garis pada destinasi wisata.
Selain itu, kita bisa menggunakan template berupa kesan dan pesan selama pendakian, ataupun template tebak-tebakan lainnya. Pengikut Instagram pengelola dapat berinteraksi dengan menjawab kuis dan mengunggahnya, serta harus mention akun pengelola, dan 3 akun lainnya untuk diajak bermain. Dan jangan lupa penggunaan tagger. Membuat konten tips dan info menarik. Salah satu konten penting yang harus dibuat ialah tips dan info menarik. Tips dan informasi ini dibuat lebih menarik dengan menggunakan ilustrasi bercerita. Dan usahakan tips dan info tetap sesuai dengan tema dan kondisi saat ini. Contoh dari konten tips dan info menarik adalah tips menikmati trekking bagi pemula ataupun info mengenai COVID-19. Jangan lupa untuk membuat sorotan khusus untuk tips dan info. Terima kasih, matur nuwun atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga membantu.